Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini tentang ayatul muraqabah, ayat-ayat tentang muraqabatullah. Sudah terlihat ya skrinnya? Sudah Ustaz, kelihatan Ustaz. Sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian muraqabah. Kata al-muraqabah ini secara tinjauan bahasa sebetulnya dari kata raqaba yuraqibu. Ini adalah interaksi, sebetulnya interaksi ya. Ada dua pihak yang saling memantau. Raqaba artinya memantau. Muraqabah saling memantau sebetulnya. Tetapi tentu saja kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan sifat-sifat, dengan segala sifat-sifat dan perbuatannya yang sempurna, dia pasti memantau kita. Oleh karena itu, dalam konteks muraqabatullah ini, para ulama lebih menekankan pada apakah kita memiliki sense, ya, perasaan bahwa kita dipantau oleh Allah, bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih interaksi hamba kepada Allah itu adalah kepada perasaan dan keyakinan, menghadirkan selalu perasaan dan keyakinan. Oleh karena itu muraqabah didefinisikan diantaranya dengan dawamu ilmil abdi wa yaqinuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinih. Pengetahuan dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya lahir maupun batin. Jadi ada faktor al-ilm, ya, ilmu. Nah, tentu saja faktor ilmu ini lahir dari talabul ilm, belajar. Ya. Belajar terhadap atau belajar ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian mempertajam atau menguatkan ma'rifatullah ini dengan amal, ya, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah ritual. Wabil khusus ibadah-ibadah yang sifatnya sir, rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika seorang hamba sudah terlatih untuk beramal, untuk melakukan zikir secara rahasia, khalian, dalam kesendiriannya, maka disitulah akan lahir ilm, ya, pengetahuan, sekali juga al-yaqin, keyakinan. Dan ilmu serta keyakinan ini, ya, baru disebut sampai pada muraqabatullah, ya, atau al-ihsan dalam hadis kalau dia frekuensinya relatif terus-menerus atau dawam, ya. Ini di sini dikatakan dawam ilmil abdi wa yaqinuhu. Jadi pengetahuan dan keyakinan seorang hamba yang terus-menerus
bittila'il haqqi, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala al-haq, selalu membersamainya, baik dengan kebersamaan yang bersifat umum, yaitu memantaunya, maupun kebersamaan yang bersifat khusus bagi orang-orang yang beriman, yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik dan ta'yid, memberi taufik dan dukungannya jika ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamainya. Nah, ini definisi atau pengertian muraqabah. Selanjutnya kita lihat juga indikator muraqabatullah. Indikator muraqabatullah. Ini disebutkan di dalam Risalah Qusyairiyah oleh Al-Imam Al-Qusyairi yang mengutip perkataan Dhunnun, salah seorang ulama tabib al-qulub, ya, dokter hati istilahnya, ya. Qala Dhunnun, alamatul muraqabati itharu ma athara Allah Ta'ala wa ta'zimu ma 'azzama Allah Ta'ala wa tasghiru ma saghara Allah Ta'ala. Tanda muraqabah adalah mengutamakan apa yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan apa yang Allah agungkan, dan menganggap kecil apa yang Allah anggap kecil. Jadi ini indikator. Nah, tentu saja setiap kita bisa mengukur indikator ini. Apakah sehari-hari kita sudah ada indikator ini, semakin hari semakin baik atau semakin melemah. Jadi orang yang memiliki akhlak muraqabatullah, maka dia selalu mengutamakan apa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih aulawiyatnya, fikih prioritasnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan menganggap kecil apa yang dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap kecil apa yang dianggap besar atau agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan ajrun azim, misalnya balasan yang agung, maka jangan sampai kita meremehkan balasan tersebut, mengecilkan sesuatu yang oleh Allah yang Maha Agung dianggap agung. Jadi amatlah rugi seorang hamba yang menganggap kecil sesuatu yang dianggap besar oleh yang Maha Besar. Dan sebaliknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini indikator muraqabatullah. Nah, dalam kurikulum ya ada beberapa ayat yang kita baca atau kita sekaligus kita bahas ya. Ada kalau saya tidak salah ada 10 rangkaian ayat. Yang pertama ini kita kan bicara tentang ayat-ayat muraqabah ya. Ini surat Al-An'am ayat 59 sampai 62. Nah, ini ayatnya qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Nah, di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah saja kunci-kunci yang gaib, rahasia yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini mungkin saja diberikan, sebagian informasi yang gaib ini diberikan kepada para rasul atau orang-orang yang Allah kehendaki, sebagaimana di surat Al-Jin Allah berfirman, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa yang gaib, alimul ghaibi, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan hal-hal yang gaib yang menjadi rahasianya itu kepada siapapun. Kemudian Allah mengecualikan kecuali illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang ia ridhai. Jadi mungkin saja sebagian perkara yang gaib Allah informasikan kepada para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah lah yang mengetahui yang ada di darat maupun di lautan. Bahkan ilmu Allah itu detil, tidak hanya global tapi detil. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai digambarkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah pasti tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada satu biji yang tersimpan di kegelapan tanah, kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, benda yang basah atau yang kering, sekecil apapun kecuali semuanya telah tercatat, ya, di Lauhil Mahfuz. Ya, dan seterusnya ayat-ayatnya ini, ya, menunjukkan tentang ilmullah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang ilmu Allah yang tidak terbatas, pengetahuannya yang tidak terbatas. Nah, ini beberapa poin, ya. Jadi ayat-ayat tadi, ya, Allah dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, tentunya istilah asy-syahadah dan istilah al-ghaib ini untuk pembahasan kepada kita sebagai hambanya. Bagi Allah semuanya nyata, nggak ada yang gaib, ya. Jadi Allah membahasakan ada yang ghaib dan ada yang syahadah, itu untuk kita. Bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya syahadah, global maupun detil-detilnya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya, diamnya, bergeraknya, sesuatu yang diam, sesuatu yang bergerak, ya, benda mati, makhluk hidup, rahasia hati, dan semuanya tidak ada yang tidak Allah ketahui.
Nah, ini tentunya satu hal yang menggembirakan kita karena kita menyembah kepada Rabb yang begitu kesempurnaan ilmunya. Jadi tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang diklaim sebagai sesembahan yang tidak tahu detil-detil makhluknya atau detil-detil hambanya yang menyembahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui segala-galanya. Jadi ini membuat kita sebagai orang yang beriman, yang beribadah kepadanya menjadi tenang. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak memberi atau menghijab sebagian informasi yang gaib ya, kepada atau dari hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menghendaki, dia bisa memberi sebagian informasi yang gaib kepada hambanya atau menahan informasi yang gaib dari hambanya. Kemudian juga di rangkaian ayat itu disebutkan Allah mematikan ruh saat manusia tidur. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail, ya. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Jadi mematikan ruh saat manusia tidur. Jadi itu maksud mewafatkan kamu artinya membuat kamu tertidur ya, di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan dia juga mengetahui apa yang kalian usahakan di siang hari, bin nahar. Summa yab'atsukum fih. Allah bangkitkan lagi kamu di pagi hari. Nah, di sini Allah menyebutkan tidur itu bagian dari kematian dan bangun itu bagian dari kebangkitan. Ini sebetulnya untuk mengkiaskan, mengisyaratkan kepada kita bahwa begitulah hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu tidak ubahnya seperti orang bangun tidur saja. Jadi bahasa Al-Quran itu tidur seperti itu untuk menunjukkan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian juga fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, di dalam ayat tadi. Allah akan beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Jadi hisab di sisi Allah itu pada amal, bukan pada hasil. Ini juga yang patut kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penilaian pada hasil amal kita. Jadi ayatnya tidak mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum tuntijun. Diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu hasilkan. Jadi hasil kerja kita berupa pencapaian target di dunia, ya. Kemudian juga apa saja peraihan ya, yang kita dapatkan di dunia ini berupa keberhasilan atau kegagalan, itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks para nabi dan para rasul, misalnya ada nabi yang hanya punya 2 pengikut, ya, 3 pengikut, bahkan dalam hadis Rasul mengatakan wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang tidak punya pengikut. Nah, kalau dari sisi hasil berupa rekrutmen gitu ya, keberhasilan mengikuti mencapai pengikut, itu nabi-nabi seperti itu dikatakan gagal. Tetapi tidak gagal, di sisi Allah tidak gagal, karena hisab di sisi Allah itu pada amal, pada usaha. Oleh karena itu seorang mukmin dia tidak boleh bersedih berlebih-lebihan
ketika amalnya yang sudah dilakukan dengan serius, ya, kerjanya yang sudah dilakukan secara serius, kemudian tidak menghasilkan hasil yang dia harapkan. Itu nggak boleh terlalu bersedih. Ya. Bersedih wajar manusiawi, tapi terlalu bersedih sampai tidak move on, ya, tidak bisa bersemangat bekerja lagi, nah ini nggak boleh. Sebab ini bagian dari konsekuensi kita percaya kepada takdir, bahwa hasil itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Makanya di surat Al-Hadid dikatakan, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Keyakinan kita kepada takdir itu harus menghasilkan sikap mental likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian, yang tidak bisa kalian capai. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak berlebihan terhadap apa yang kamu peroleh, yang Allah berikan. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang hidupnya seimbang. Sedih biasa saja, gembira juga biasa saja. Karena apapun yang dia lakukan sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Penanganan kepada orang kafir dan zalim bukan karena lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang al-qahhar, yang berkuasa fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya, itu kan berbicara tentang kekafiran dan kezaliman orang-orang kafir, Quraisy terutama, yang mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat makar dan seterusnya. Ya, Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, itu bukan berarti lalai, ya, sekedar penundaan saja. Penundaan saja. Kata para ulama, innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menunda tapi tidak lalai, tidak melalaikan. Jadi menunda saja hukuman bagi mereka kalau mereka tidak bertobat, tidak pernah lalai dari kezaliman mereka. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, ini para ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa ini maksud dengan Allah di atas hambanya itu dalam rutbah wal makanah, tingkatan dan kedudukan, bukan fawqa ibadihi dalam tempat dan arah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Asy'ari dan Maturidi, mayoritas para ulama menyebutkannya demikian, bukan tempat dan arah. Sebagaimana juga di surat Al-A'raf ayat 127, ya, tentang Fir'aun, ya, punya mengungkapkan dengan redaksi yang mirip ketika mereka mengatakan wa inna fawqahum qahirun, wa inna fawqahum qahirun, dan kami berada di atas mereka dengan kekuasaan. Jadi begitu juga dengan ayat ini, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, ini maksudnya adalah fauqiyatul makanati war rutbah. Posisi di atas dalam konteks tingkatan dan kedudukan, kekuasaan, bukan tempat dan arah. Baik, ini ayatnya cukup banyak, jadi kita singkat-singkat saja. Wa ma takunu, selanjutnya surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jadi ini penegasan bahwa semuanya baik yang kecil maupun yang besar disaksikan dan didokumentasikan dalam rekaman yang jelas dan rapi di sisi Allah. Kita bisa bayangkan misalnya kalau di rumah kita, di seluruh ruangan di rumah kita, polisi atau pemerintah atau intelijen misalnya ya memasang kamera dan diundang-undangkan, diberitahukan, lalu di tubuh kita juga dipasang ya, chip misalnya ya, yang bisa memantau kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Di situ juga ada mikrofon ya ditanam di tubuh kita yang bisa mendengarkan percakapan kita. Mungkin di mata kita juga dipasang kamera yang membuat apa yang kita lihat juga dipantau. Kira-kira kita berani nggak melakukan pelanggaran hukum ya kalau semua alat-alat itu bekerja dengan rapi dan semestinya? Ya, tentu saja kita tidak berani melakukan pelanggaran. Ya, bahkan mungkin kita cenderung protes. Ya. Nah ini yang ya menjadi rekaman dan dokumentasi itu adalah ya, peralatan-peralatan atau hal-hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dilakukan terhadap kita. Jadi ketika kita menyadari itu harusnya kita tidak berani melakukan kemaksiatan. Ya, baik yang besar maupun yang kecil karena semuanya direkam. Ya, didokumentasikan. Dan seharusnya dan semakin canggihnya sains dan teknologi di mana kita bisa menyaksikan hari ini bahwa semua bisa direkam ya melalui video, melalui audio dan seterusnya dan bisa diputar ulang kalau kita menghendaki ya memiliki rekamannya. Maka hari akhirat, hari pertanggungjawaban ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu semakin masuk akal. Semakin masuk akal. Dia akan diperlihatkan kepada kita semua yang kita lakukan ya, sekecil apapun. Ya. Saghirah wala kabirah illa ahsaha di ayat lain. Baik kecil maupun besar semuanya akan dihisab ya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan di azal itu yarah kita bisa melihatnya. Ya. Jadi ayat-ayat seperti ini kalau tidak membuat kita bersemangat untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ini berarti muraqabah kita, keyakinan kita terhadap ilmu Allah ini belum mantap ya. Belum mantap. Nah, kemudian juga di sini disyaratkan wa ma tatlu minhu min Qur'an. Jadi di samping Allah menyebutkan amal secara umum, ada disisipkan di situ wa ma tatlu minhu min Qur'an dan apa yang kamu baca berupa Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa tilawatul Qur'an adalah amal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sekian banyak amal yang sudah masuk ke pencatatan secara umum, dokumentasi secara umum, Allah masih menyebutkan tilawatul Qur'an secara khusus di situ. Padahal dia bagian dari amal juga, tapi disebutkan secara khusus menunjukkan dia amal yang mulia. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Selanjutnya di surat Ar-Ra'd ayat 10-11, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Nah, di poin kedua ya, dengan kehendak Allah dia menugaskan 4 malaikat malam dan 4 malaikat siang. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan lahu mu'aqibatun ya, dan Allah memiliki mu'aqibat. Mu'aqibat artinya malaikat-malaikat yang selalu membersamai ya. Min baini yadayhi wa min khalfi, dari depan kita maupun dari belakang kita. Yahfazunahu, yang tugasnya menjaga kita, di samping juga mencatat. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ada 4 malaikat mu'aqibat. Kata beliau, al-mu'aqibatu arba'atu amlak. Malaikat mu'aqibat itu ada 4. Yajtami'una 'inda salatil fajri. Apa namanya, 4 malaikat malam dan 4 malaikat siang. Jadi bergantian shiftnya siang dan malam. Ya. Nah, 2 yang menjaga, 2 yang mencatat. Jadi setiap shift ada 4, 2 yang menjaga, 2 yang mencatat. Nah, 4 malaikat ini bertemu dengan 4 malaikat shift berikutnya itu di waktu sholat subuh. Yajtami'una 'inda salatil fajri. Oleh karena itu dari sini mengapa, salah satu hikmah mengapa sholat subuh berjamaah itu bagi laki-laki sangat dipentingkan ya. Khususnya bagi laki-laki ya. Perempuan juga boleh, tidak dilarang. Jadi kenapa? Karena malaikat yang bergantian menjaga itu shiftnya itu ketemunya di sholat fajar ngumpul. Itu juga diantara makna inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu fajar itu disaksikan. Salah satunya yang menyaksikan adalah secara khusus adalah 4 malaikat ini. Ya. Kemudian ada ayat di situ Innallaha la yughayyiru, selanjutan ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan itu dimulai dari anfus. Perubahan itu dimulai dari jiwa. Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum atau sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Pada diri mereka. Jadi taghyir, perubahan itu dimulai dari taghyirun nafs, perubahan jiwa, mengubah mentalitas. Meskipun makna ayatnya secara umum dalam tafsir adalah bahwa Allah tidak akan mengubah, ya di sini dikatakan Allah tidak akan mengganti nikmat satu kelompok manusia dengan azab atau musibah kecuali karena mereka mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan. Jadi Allah mencabut kenikmatannya dari satu kaum itu disebabkan karena mereka mengubah ya, yang tadinya kebaikan mereka lakukan, baik kebaikan yang sifatnya universal maupun kebaikan yang sifatnya spesifik ya berupa nilai-nilai agama, itu diubah menjadi keburukan ya, pelanggaran, kemaksiatan. Maka kalau itu terjadi, nikmat itu berubah menjadi hilang ya. Bahkan bisa berubah menjadi azab. Wal'iyadzubillah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya.
Jadi tidak ada yang berkuasa memberi manfaat maupun madarat kecuali Allah. Nah ini kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang terkait dengan keburukan, ketika disandarkan kepada Allah dalam tanda kutip ya, itu selalu menggunakan kata jika atau kalau. Jadi tidak berupa kalimat berita Allah menghendaki keburukan, nggak ada. Tapi pakai pengandaian, jika Allah menghendaki keburukan, tidak ada yang bisa menolak. Nah ini para ulama menyebutkan bahwa semua hal sebetulnya adalah baik. Semua hal sebetulnya ya itu kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak menghendaki keburukan. Dan tidak ada keburukan yang ditinjau dari segala sisi adalah buruk. Oleh karena itu di antara adab seorang mukmin adalah kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Sebagaimana orang-orang mukmin dari kalangan jin mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah Tuhan mereka menghendaki kebaikan ya bagi mereka. Jadi ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah, arada bihim rabbuhum. Tapi ketika keburukan ya asyarrun urida, apakah keburukan yang dikehendaki. Jadi pakai kalimat pasif. Artinya keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang keburukan ya, itu pakai pengandaian ya, wa idza, dan jika Allah menghendaki keburukan pada satu kaum, tidak ada yang bisa membalasnya. Ini untuk menegaskan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak, nggak ada yang bisa menghalanginya, menolaknya. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah ya, kebaikan dan berlindung dari dalam tanda kutip keburukan. Sebelum saya lanjutkan, apakah waktu saya masih ada? Masih Ustadz, masih 10 menit lagi Ustadz. Ya, An-Naml ayat 74-75 ya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Nah, ini kalau kita lihat konteks ayatnya ini tentang orang-orang kafir juga ya. Dan sesungguhnya Rabb kamu betul-betul mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka dan apa yang mereka yu'linun, yang mereka ungkapkan secara terang-terangan. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun yang ghaib ya, di langit maupun di bumi kecuali sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Nah, satu poin yang bisa kita ambil, jangan khawatir dengan makar dan hidden agenda ya, agenda tersembunyi musuh-musuh Allah. Ya, karena semua yang tersembunyi dalam dada mereka tidak keluar dari ilmu Allah. Nah, yang harus kita lakukan adalah jalankan saja rencana dan usaha kita sebaik-baiknya untuk mencapai takdir yang sudah ditetapkan. Jadi ada dua sisi yang membuat kita harusnya tenang ya. Dia takut itu wajar ya, tapi jangan berlebihan. Ya. Khawatir itu juga wajar, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kemudian membuat kita malah tidak bisa bekerja. Jadi jalankan saja apa yang kita rencanakan, ya, usahakan
Kenapa? Karena toh kita sedang berusaha menuju takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Karena nggak tahu. Baik takdir baik maupun takdir buruk tidak boleh membuat kita lalu tidak bekerja dan berusaha. Dan yang kedua, karena usaha dan kerja itu dinilai oleh Allah. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak bekerja, kita tidak mendapat nilai. Ketika kita bekerja, apapun hasilnya kita mendapat nilai. Gitu ya. Adapun rencana yang bertentangan dengan rencana kita, ya, yang tidak menyukai rencana kebaikan yang kita rencanakan, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha menghitung dengan berbagai analisa, SWOT dan seterusnya ya, itulah usaha kita. Nah, di luar yang kita ketahui, di luar yang kita perhitungkan, serahkan kepada Allah. Jangan khawatir. Itulah makna tawakal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua rahasia, ya. Semua rahasia. Dan sehebat-hebatnya rencana musuh-musuh Allah tidak akan keluar dari rencana Allah. Seandainya taruhlah misalnya rencana musuh Allah itu terwujud, ya, berhasil, ya itu tidak keluar dari rencana Allah, memang sudah Allah tetapkan dan pasti ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya bagi kita. Nggak usah kecewa, ya. Sebab itu tidak mengurangi pahala kita berusaha. Tidak mengurangi reward yang Allah siapkan bagi kita. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Permasalahannya adalah ketika kita tidak yakin dengan akhirat, kita hanya berharap dengan balasan di dunia, itu yang membuat kita mudah kecewa, ya, mudah kecewa. Jadi ketika kita yakin dengan reward di akhirat terutama, maka nggak ada yang perlu membuat kita kecewa, ya. Apapun hasilnya. Berikutnya ini surat Luqman ayat 16-17. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Di antara poin-poinnya, jangan sampai kesibukan mencari rizki menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Ini pesan yang pertama dari ayat tadi. Kenapa? Karena bagaimanapun tersembunyinya rizki, jika sudah Allah tetapkan, pasti Allah akan datangkan untuk kita. Jadi rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu yang sudah dijamin menyibukkan kita dari sesuatu yang kita dituntut untuk melaksanakannya, yaitu ibadah yang menjadi tujuan hidup kita. Bahkan harusnya kesibukan kita mencari rezeki dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka melalaikan kita dari ibadah. Makanya ayat tentang ibadah di surat Az-Zariyat itu juga dikaitkan dengan rezeki. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Jadi jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah kepada Allah bukan agar Allah mengambil manfaat dari ibadah itu, ya, untuk dirinya, enggak. Ma uridu minhum mir rizqin, yang ngasih rizki itu bukan kalian, ya, tapi aku yang memberi rizki. Allah tidak butuh makan dan seterusnya. Bahkan dialah innallaha huwar razzaq, dialah yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin. Jadi jangan sampai kesibukan kita mencari rizki menyibukkan kita dari ibadah ritual maupun ibadah sosial.
Nah, lalu ya bunayya aqimis shalah. Pentingnya kedudukan sholat. Nah, kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ternyata orang yang sholatnya benar itu akan termotivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebagaimana juga di surat Hud ya. Surat Hud Nabi Syuaib dikatakan oleh umatnya, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, ya. Apakah salatmu yang membuat kamu melarang kami menyekutukan Allah? Jadi orang yang salatnya betul itu ya dia akan termotivasi untuk terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar itu pasti ada resikonya, ada konsekuensinya. Ya, kesulitan dan seterusnya. Maka harus sabar, wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Akibat dari kamu terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Ya, mungkin waktunya sudah habis ya. Kalau sudah habis, Iya Ustadz, 5 menit lagi deh Ustadz. Boleh Ustadz. menit lagi ya. Oke. Kita lihat tadi sampai, nah ini surat Fussilat ayat 22 dan 23. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ dan seterusnya. Ini Allah katakan, dan kalian tidak bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian dan penglihatan kalian dan juga kulit kalian. Ini juga terkait dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Bahwa mengapa kalian tidak bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian? Maksudnya adalah ya jangan berbuat maksiat. Ya, sebab mustahil bersembunyi dari kesaksian pendengaran kita, penglihatan kita dan kulit kita. Jadi nanti kulit kita akan bicara, menjadi saksi. Ya, orang-orang kafir yang seluruh anggota tubuhnya memberatkan mereka, ya, mengatakan, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi memberatkan kami? Ya, kata kulitnya, ya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', Allah yang telah membuat kami bicara. Bahkan antaqa itu, an-nutqu juga maknanya adalah berpikir dan berbicara. Jadi Allah berikan kepada seluruh anggota tubuh kita kemampuan berpikir dan berbicara. Kemampuan berlogika dan berbicara. Antaqanallah, Allah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi natiq. Natiq itu tidak hanya bicara tapi juga berpikir. Makanya definisi manusia adalah hayawanun natiq. Ya. Hewan yang berpikir. Makhluk hidup yang berpikir. Natiq itu bukan hanya bicara tapi berpikir. Jadi tidak mungkin kita menghindar dari kesaksian anggota tubuh kita. Jadi ini maksud dengan kenapa kalian tidak menghindar, tidak bersembunyi dari kesaksian anggota tubuh, maksudnya adalah jangan berbuat yang melanggar perintah Allah, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Nah, ini akidahnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang hanya beriman kepada Tuhan mereka yang kemampuannya terbatas, yang ilmunya terbatas, ya, semuanya serba terbatas. Itu yang mereka sembah, yang mereka yakini. Maka keyakinan itu justru ya membuat mereka celaka. Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum birabbikum. Kalian menyangka Tuhan seperti itu keyakinan kalian yang ardakum,
ya, menghancurkan kalian, ya, menyesatkan kalian, ya, mencelakakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin. Jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jangan sampai kita ragu dengan ilmu Allah, apalagi mengingkarinya. Karena itu pasti akan mencelakakan kita. Jadi dawamu ilmil abdi tadi, kembali kepada muraqabah. Dawamnya keyakinan dan ilmu kita bahwa Allah selalu muttali'un alaina, mengetahui apapun yang kita lakukan, ini yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini mirip ya, surat Zukhruf 79-80. Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal rusuluna ladaihim yaktubun. Ya, mirip surat Qaf. Ini tentang sama juga ya, pencatatan, cuma di dalam tafsirnya saya kutip ungkapan Mujahid di sini, salah seorang murid Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Dia mengatakan yuktabu 'alal insani kullu syai'in hattal anin fi maradih. Jadi semua itu dicatat, apa yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat sampai anin. Ya, mengeluh, ya, mengaduh ketika sakit itu ada catatannya. Apa yang keluar dari mulut kita ketika kita merasakan sakit, ya, anin, ya, keluhan kita itu dicatat. Ini najwa, tentang najwa, pembicaraan rahasia. Ya, jangan berbicara rahasia kecuali yang baik-baik. Jangan melakukan najwa kecuali yang baik-baik, karena Allah pasti mengetahui semuanya, yang terang-terangan maupun rahasia. Nah, ma'iyah Allah kepada semua makhluk adalah pengawasan secara umum. Jadi ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyah ammah, ma'iyah umum, ya, berupa pengawasan, dan ada ma'iyah khossah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, yaitu khusus untuk orang beriman saja, yaitu dengan taufik dan dukungan, taufik wa ta'yid. Nah, ayat-ayat wallahu ma'akum aynama kuntum itu ma'iyah ammah, ya. Allah bersama kalian, atau seperti di ayat ini ya, illa huwa ma'ahum aynama kanu, ini ma'iyah yang sifatnya umum. Nah, tentang yang khusus misalnya wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti bersama orang-orang yang ihsan. Itu semua adalah ma'iyah khassah, ma'iyah khusus berupa taufik dan ta'yid, ya. Taufik dan dukungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Mulk, ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sering Allah mengaitkan antara maha pencipta dengan maha mengetahui, karena ini dua sifat yang pasti berkaitan, ya. Yang maha pencipta pasti mengetahui ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui? Itu pasti. Dalam surat Yasin juga wa huwal khallaqul alim. Dia maha khallaq, maha pencipta, otomatis al-alim, maha mengetahui. Nah, di ayat lain nanti Allah kaitkan dengan al-alim, maha mengetahui, dikaitkan dengan al-hakim, maha bijaksana. Jadi ini berurutan secara logika. Mencipta pasti mengetahui, mengetahui pasti hakim, bijaksana. Jadi keyakinan kita kepada syariat Allah itu harus full. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, dia pasti maha mengetahui, ya, dan yang maha mengetahui pasti bijaksana, ya. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-latif ini maha lembut, mengetahui segala yang tidak diketahui siapapun. Juga maknanya perencanaannya mewujudkan satu skenario tertentu itu lembut sekali, ya. Seperti lembutnya Allah mengatur bagaimana
Nabi Yusuf dari diusir atau diseburkan ke sumur sampai menjadi pejabat di Mesir, itu perencanaannya begitu lembut. Latifun ya lima yasha. Allah maha lembut mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Ya, dan detil perencanaannya. Oleh karena itu ya kita ikuti saja rencana Allah, ya kita buat rencana kita dengan sebaik-baiknya, kita wujudkan, kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan perencanaan kita bagian dari perencanaannya. Ya. Al-Khabir ini Maha mengetahui yang lahir maupun yang batin. Ya. Yang lahir maupun yang batin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang Jazakumullah khairan kasiran Ustadz